Pagi, sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya agar pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang nomor 2, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, isi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, Ibu mau tanya nih, kemarin kalian ada yang ikut olahraga? Saya Bu Guru. Nah, kalian disuruh olahraga apa sama Bapak Guru kemarin? Kemarin itu olahraganya itu ada suruh berlari-lari, terus ada jalan di tempat juga. Terus pas itu ada yang memanjat tebing juga, itu ada, iya. Nah, itu termasuk dalam kegiatan bergerak. Bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja sih? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bergerak sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat dari posisi A ke posisi B. Begitu ya anak-anak? Baik Bu. Alat gerak hewan dan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu berupa otot seperti ini. Ini merupakan alat gerak pasif. Nah, apa yang bisa menggerakkan alat gerak pasif ini adalah otot. Otot juga disebut sebagai alat gerak aktifnya, seperti itu. Nah, meskipun hewan itu dapat bergerak, hewan juga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ibu mempunyai contoh nih. Nah, di sini ada kucing. Ada gambar kucing. Nah, kucing ini merupakan contoh dari hewan vertebrata karena mempunyai tulang belakang. Kemudian ini ada gambar apa? Burung. Burung juga merupakan salah satu hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Kemudian yang nomor 3 ini ada hewan apa? Buaya. Nah, ini merupakan hewan buaya. Ibu juga mempunyai contoh lain nih. Ada hewan vertebrata. Selain ketiga gambar tadi yaitu ikan hiu dan juga katak. Ikan hiu berenang menggunakan apa? Menggunakan sirip. Sedangkan katak melompat menggunakan kaki. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang contoh hewan invertebrata. Nah, ini ada contoh hewan invertebrata. Yang pertama apa ini? Laba-laba. Laba-laba. Laba-laba dapat bergerak menggunakan kaki. Yang gambar kedua ini ada gambar apa? Capung. Capung dapat terbang menggunakan sayap. Seperti itu. Nah, contoh lain dari hewan vertebrata yaitu ada siput yang dapat bergerak menggunakan perutnya. Seperti itu. Nah, kemudian silahkan kalian membuka bukunya di halaman 3. Sudah semuanya? Sudah Bu Guru. Nah, kalian silahkan membaca organ gerak manusia dan hewan tersebut dalam hati ya selama 5 menit. Baik Bu Guru.
Waktunya sudah 5 menit ya. Apakah kalian sudah selesai membacanya? Sudah, Bu Guru. Sekarang Ibu meminta salah satu siswa untuk membacakan dan teman yang lainnya dapat menyimak. Siapa yang mau? Saya mau, Bu Guru. Oh, silahkan Siti untuk Ya. membacakan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Terima kasih untuk Siti yang sudah membacakan. Beri tepuk tangan untuk Siti. Yeay. Terima kasih. Kemudian kalian dapat membuka buku halaman 4. Ayo berlatih. Nah, dari bacaan yang sudah dibacakan oleh saudari Siti, bahwa kalimat tersebut memiliki 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari sebuah ide paragraf atau ide pokok dan juga kalimat pengembang. Ide pokok sendiri itu apa sih? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Untuk tabel yang ada di halaman 4 bawah sendiri itu, silahkan kalian isi ya. Baik, Bu Guru. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah, simpan dulu ya jawabannya. Kita Baik, lanjut Bu Guru. pada halaman 5. Silahkan dibuka. Pada kegiatan ayo menulis. Nah, di sini juga ada tabel ya. Tadi kan tugas sebelumnya kalian disuruh untuk mencari ide pokok paragraf, betul? Betul. Nah, sekarang kalian ditugaskan untuk mengembangkan ide pokok dari suatu paragraf. Nah, Ibu contohkan yang nomor pertama dulu ya. Baik, Bu. Di sini ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Untuk pengembangannya, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yaitu tulang. Ada juga organ gerak aktif, yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Itu merupakan salah satu pengembangan dari sebuah ide pokok paragraf. Silakan untuk nomor 2 dan 3 di bawahnya ini kalian kerjakan ya. Baik, Dalam Bu. waktu 15 menit. Kemudian kalian dapat membuka buku pada halaman 6. Silakan dibuka halaman 6. Nah, di sini pada tabel ada 3 bahan diskusi ya. Ya. Nah, karena ada 3 bahan diskusi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Per kelompoknya dapat membahas satu bahan diskusi tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu Guru. Masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 siswa sesuai nomor urut saja ya. Ya. Nah, walaupun ini adalah tugas kelompok, kalian harus mengerjakannya pada buku masing-masing. Nanti buku tersebut harap dikumpulkan. Baik, Bu Guru. Apakah tugasnya sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu Guru. Nah, silakan dikumpulkan sekarang. Terima kasih. Iya. Untuk selanjutnya, buka halaman 7. Di halaman 7 itu, pada kegiatan ayo renungkan, silahkan itu menjadi PR kalian yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Silahkan kerjakan dengan orang tua kalian masing-masing. Untuk selanjutnya, kita akan menyimpulkan apa sih dari pembelajaran hari ini yang dapat kita peroleh. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu Guru. Silahkan Siti untuk menyimpulkan. Kesamaan lainnya antara manusia dan hewan adalah alat gerak yang dibagi menjadi 2, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif karena otot bisa menggerakkan tulang. Meski hewan juga bergerak, hewan juga memiliki cara bergerak yang berbeda-beda, baik itu pada hewan vertebrata maupun hewan invertebrata.
Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bagus sekali, tepuk tangan untuk terima kasih atas kesimpulannya, sangat bagus sekali. Kegiatan kita yang terakhir adalah berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai.